Di koridor-koridor megah Istana Federasi Jura Tempes, pagi itu dimulai dengan kepanikan kecil dari dua pelayan setia yang sedang kebingungan. Suna berjalan tergesa-gesa dengan raut wajah cemas, matanya menyapu setiap sudut ruangan yang luas. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Sion yang juga tampak sedang mencari-cari sesuatu. Dengan nada penuh kekhawatiran, Suna langsung bertanya, "Apakah kalian berdua melihat Yang Mulia Rimuru?" Sion menghentikan langkahnya, menghela napas panjang sembari menunjukkan ekspresi yang tak kalah nelangsa. "Mengenai Yang Mulia Rimuru, sungguh disayangkan hari ini saya belum melihat beliau satu kali pun," jawab Sion dengan nada yang dibuat-buat sedih. Suna hanya bisa mengembuskan napas pasrah. "Ah, begitu ya. Kira-kira Yang Mulia Rimuru sedang berada di mana, ya?" Tanpa mereka sadari, sosok yang mereka cari sebenarnya sedang berada di atas atap kastil, menikmati embusan angin pagi dalam wujud slime birunya yang kenyal. Rimuru Tempes memandangi pemandangan kota yang membentang luas di bawahnya dengan perasaan takjub dan bangga. Dalam hatinya, ia bergumam tentang betapa cepatnya waktu berlalu dan betapa pesatnya perkembangan tempat yang ia pimpin. Rimuru teringat kembali masa-masa awal tempat ini, yang semula hanyalah sebuah desa goblin kecil yang miskin dan tak berdaya. Namun perlahan tapi pasti, tempat itu tumbuh menjadi desa yang layak, kemudian berkembang menjadi kota besar yang makmur. Jumlah rekan dan sekutu yang bergabung pun terus bertambah dari berbagai ras. Sang pemimpin tertinggi, Rimuru Tempes, merenung sambil memandangi kemajuan kotanya yang pesat dari ketinggian. Melalui sudut pandangnya, terlihat jelas bagaimana berbagai rencana tata kota sedang berjalan secara simultan, termasuk pengembangan labirin atau dungeon yang menjadi daya tarik baru bagi para petualang dunia luar. Tujuan utama Rimuru tetap konsisten sejak awal, yaitu menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara manusia dan monster agar dapat hidup berdampingan dalam harmoni tanpa ada diskriminasi sosial. Dalam hatinya, Rimuru sangat mensyukuri kehadiran rekan digital setianya, sang raja kebijaksanaan atau Great Sage yang kini telah berevolusi menjadi Raphael, yang selalu siap siaga membantu mengeksekusi seluruh rencana ambisius tersebut. Ketika fajar menyingsing, Rimuru memutuskan untuk turun langsung ke jalanan kota guna melakukan inspeksi mendadak sekaligus menyapa para penduduknya. Kehadirannya di ruang publik disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh warga Tempes. Para monster, mulai dari orc, goblin, hingga para pedagang lokal, memberikan penghormatan yang tulus dengan senyuman hangat, serta menyodorkan berbagai makanan buatan mereka sebagai bentuk rasa terima kasih atas kedamaian yang mereka nikmati. Di tengah perjalanan, Rimuru menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan salah satu petinggi kota mengenai proyek strategis jangka panjang, yaitu pembangunan stasiun kereta sihir. Proyek transportasi massal ini digadang-gadang akan menjadi urat nadi perekonomian yang menghubungkan Tempes dengan kerajaan Razania, serta negara-negara tetangga lainnya di masa depan. Meskipun sempat merasa canggung dengan selera estetika bawahannya yang cenderung membangun gedung-gedung pemerintahan dengan gaya yang terlalu mewah dan megah, Rimuru memaklumi hal tersebut sebagai ekspresi kebanggaan rakyat terhadap kemajuan negara mereka. Namun, suasana damai tersebut sedikit terusik ketika Rimuru menyaksikan sebuah keributan di area pendaftaran dungeon. Seorang petualang manusia tampak mengamuk dan melayangkan protes keras kepada petugas administrasi. Petualang tersebut merasa ditipu oleh sistem labirin karena dirinya bersama tim tidak pernah berhasil melewati lantai pertama, bahkan selalu tersesat dan kehabisan perbekalan sebelum menemukan tangga turun. Dengan penuh emosi, petualang tersebut menuduh monster di Tempes sengaja membuat jebakan curang hanya demi meraup keuntungan dari biaya registrasi masuk. Setelah mendengarkan penjelasan dari petugas, Rimuru menyadari bahwa fenomena kekalahan ini bukan lagi kasus tunggal, lantas keluhan yang mulai marak terjadi di kalangan petualang pemula yang nekat menantang labirin tanpa persiapan matang. Kejadian ini membuat Rimuru sadar bahwa manajemen labirin membutuhkan evaluasi total agar bisnis hiburan tersebut tidak kehilangan peminatnya. Setelah mengatasi masalah di jalanan, Rimuru mengalihkan fokusnya ke bidang pendidikan dengan mengunjungi sekolah lokal yang baru didirikan. Di sana, suasana tampak sangat hidup karena anak-anak didiknya tengah mengikuti kelas sihir elemental yang dipimpin langsung oleh Hinata Sakaguchi. Kehadiran Hinata sebagai instruktur tamu membawa dampak positif yang sangat signifikan. Anak-anak yang biasanya sulit diatur kini menjadi sangat patuh dan fokus menyerap setiap materi yang diajarkan oleh sang ksatria suci tersebut. Berdasarkan diskusi Rimuru dengan guru lokal,
pemindahan anak-anak ini ke sekolah Tempest terbukti menjadi keputusan yang sangat tepat. Selain memfasilitasi perkembangan sihir mereka secara aman, langkah ini juga diambil sebagai tindakan preventif untuk mengamankan anak-anak tersebut dari pengaruh buruk Yuki Kagurazaka, yang kini telah dicurigai kuat sebagai dalang utama di balik berbagai konspirasi gelap di kerajaan Ingrasia. Sementara Rimuru sibuk memikirkan urusan negara, di sudut lain kota, tepatnya di area dapur istana, situasi komikal tengah terjadi. Sion, sekretaris kedua Rimuru yang terkenal dengan kemampuan memasaknya yang mengerikan, sedang diawasi dengan ketat oleh Benimaru dan Suna. Ketegangan sempat memuncak ketika Sion mencoba meracik sebuah hidangan baru, memicu kepanikan tersendiri bagi siapa saja yang mengetahui rekam jejak masakan beracun miliknya. Beruntung, situasi tersebut berhasil dialihkan saat Suna membawakan kue camilan baru yang sukses memikat perhatian Rimuru. Kejadian-kejadian kecil ini memperlihatkan dinamika keseharian para petinggi Tempest yang penuh warna di balik tanggung jawab besar mereka. Di tempat yang jauh dari kedamaian Tempest, atmosfer politik justru terasa sangat tegang. Di sebuah ruangan rahasia, Yuki Kagurazaka sedang mengadakan pertemuan tertutup bersama rekan-rekan konspirasinya, termasuk Laples dan beberapa sekutu setianya. Yuki dengan wajah serius mengakui bahwa posisi politiknya kini berada di ujung tanduk karena Rimuru telah mencurigai keterlibatannya dalam memanipulasi informasi yang hampir memicu perang antara Rimuru dan Hinata beberapa waktu lalu. Meskipun menyadari bahwa Rimuru telah mengumpulkan cukup banyak bukti tidak langsung, seperti penggunaan kertas khusus buatan Kekaisaran Timur, serta hubungan dagangnya yang mencurigakan, Yuki memilih untuk tidak panik atau melakukan konfrontasi militer secara terbuka. Mengingat Tempest baru-baru ini mengajukan kerjasama formal dengan asosiasi petualang yang dipimpinnya untuk mempromosikan labirin, Yuki melihat peluang emas untuk memanfaatkan situasi tersebut demi menjaga stabilitas faksi miliknya. Ia memutuskan untuk tetap berpura-pura bersikap kooperatif di permukaan demi menyembunyikan agenda rahasianya dalam ambisi jangka panjang untuk menguasai wilayah barat. Kembali ke Tempest, Rimuru segera menggelar rapat evaluasi perdana pasca uji coba labirin bersama seluruh jajaran kabinet utamanya. Dalam rapat tersebut, Rimuru memaparkan fakta mengecewakan bahwa mayoritas petualang manusia saat ini memiliki kapasitas bertarung yang sangat rendah, mereka tidak memiliki strategi navigasi, mudah panik saat menghadapi monster tingkat rendah, dan seringkali menyerah hanya karena kelaparan di dalam labirin. Menanggapi krisis operasional ini, Masayuki, sang pahlawan kilat yang hadir sebagai pengamat, memberikan sumbangsi pemikiran yang sangat brilian. Berbekal pengetahuannya sebagai manusia yang bereinkarnasi dari dunia modern yang sama dengan Rimuru, Masayuki mengusulkan penerapan sistem tutorial bagi para pemula, pembuatan area istirahat yang dilengkapi toilet dan kedai makanan di lantai-lantai tertentu, serta mekanisme penurunan barang berharga atau item drop dari monster yang berhasil dikalahkan. Ide-ide yang mengadopsi konsep permainan video modern ini langsung disetujui dengan antusias oleh Rimuru karena dinilai sangat ramah bagi para petualang awam. Rapat tersebut juga menjadi momen perkenalan bagi Masayuki yang tampak sangat gugup ketika harus berhadapan langsung dengan entitas legendaris seperti Veldora sang naga badai dan Ramirez sang raja iblis peri yang bertindak sebagai pengelola utama labirin. Di akhir sesi rapat, sebuah strategi pemasaran yang agresif disepakati guna mendongkrak popularitas labirin ke tingkat internasional. Tempest secara resmi merilis maklumat global berupa sayembara berhadiah fantastis bagi siapapun yang mampu menembus lantai-lantai krusial di dalam labirin. Pengumuman ini langsung menyebar luas ke berbagai kerajaan manusia dan memicu gelombang antusiasme yang masif di kalangan petualang tingkat tinggi serta para bangsawan yang mulai mendanai ekspedisi besar-besaran ke Tempest. Mereka tergiur oleh hadiah ratusan koin emas yang dijanjikan, tanpa menyadari bahwa lantai paling dasar labirin tersebut dijaga ketat oleh kekuatan absolut dari Veldora sendiri, sebuah jaminan mutlak dari Rimuru bahwa hadiah utama tersebut hampir mustahil untuk dimenangkan dalam waktu dekat. Setelah rapat besar selesai dan malam mulai larut, Rimuru menyempatkan diri untuk bersantai di ruang kerjanya sembari memantau laporan keuangan kota yang menunjukkan grafik peningkatan pendapatan yang sangat signifikan, terutama di sektor pariwisata dan kuliner lokal akibat membanjirnya para petualang luar. Di momen ketenangan ini, Sion datang membawakan secangkir teh untuk Rimuru. Sempat muncul keraguan sesaat mengenai rasa teh tersebut, namun setelah mencicipinya, Rimuru merasa sangat terkejut sekaligus bangga karena rasa teh buatan Sion kini telah berubah menjadi sangat nikmat berkat usaha keras dan evolusi kemampuan memasaknya.
Pujian tulus dari Rimuru membuat Xion merasa sangat terharu dan bahagia. Setelah Xion keluar, Diablo maju mendekat untuk memberikan laporan rahasianya. Rimuru yang merasa belum memberikan hadiah atas kesuksesan Diablo dalam menyelesaikan krisis di kerajaan Falmouth, menawarkan hadiah apa saja yang diinginkannya. Diablo dengan penuh kesetiaan menolak hadiah materi. Ia hanya meminta izin untuk merekrut beberapa bawahan iblis kuno dari masa lalunya agar tugas-tugas administratif dan pertempuran luar dapat didelegasikan, sehingga dirinya dapat terus berada di sisi Rimuru setiap saat untuk melayaninya. Rimuru mengabulkan permintaan tersebut dan berpesan agar Diablo berhati-hati dalam perjalanannya. Sementara itu, intrik politik yang jauh lebih gelap sedang merayap di bayang-bayang benua barat. Di sebuah kastil megah milik keluarga istana, sebuah konspirasi besar sedang digodok oleh faksi rahasia yang dipimpin oleh seorang gadis muda bernama Mariabel, yang bekerja sama dengan kakeknya, Granville Rozo. Keluarga Rozo, yang selama ini mengendalikan roda ekonomi dan politik negara-negara barat dari balik layar, merasa posisi dominan mereka terancam secara eksistensial oleh pertumbuhan ekonomi dan kekuatan militer Tempest yang terlalu masif. Mariabel dengan penuh ambisi bersumpah di hadapan kakeknya bahwa ia tidak akan membiarkan tatanan dunia manusia diatur oleh seorang raja iblis monster seperti Rimuru.